Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman di rumah sehat selalu dan tolong dijaga kesehatannya ya. Oke, saya mulai aja langsung. Jadi hari ini, pertemuan yang ke-8 ini kita akan membahas tentang mesin dan peralatan teknologi agroindustri seperti itu. Ya. Jadi, perkembangan teknologi sendiri atau teknologi mesin ini akan semakin meningkat dan akan mendorong semua sektor industri. Jadi bukan cuma agroindustri, jadi semua industri. Nah, akan mendorong semua industri agar dapat mengadopsi teknologi untuk menghasilkan produk yang berkualitas terlepas dari biaya investasi yang harus dikeluarkan. Nah, jadi hal ini akan berdampak dari persaingan dalam hal menjaring konsumen. Karena pada akhirnya konsumen itu akan mencari produk yang berkualitas. Gitu. Jadi dengan adanya mesin itu akan mempermudah atau menciptakan produk yang berkualitas seperti itu. Nah, untuk pengertian mesin sendiri, pengertian mesin dan peralatan. Nah, ini yang pertama, mesin itu adalah alat mekanik atau elektrik yang mengirim atau mengubah energi untuk melakukan atau membantu pelaksanaan tugas manusia. Nah, terus ada lagi, mesin adalah gabungan atau susunan berbagai bagian-bagian mesin atau elemen mesin yang masing-masing mempunyai peranan tertentu yang kemudian secara bersama-sama bertugas menghasilkan fungsi suatu alat atau mesin. Begitu. Sedangkan yang dimaksud dengan spare peralatan adalah suatu spare part yang wujudnya terdiri dari beberapa rangkaian komponen secara mekanis maupun elektris ataupun tidak sama sekali, seperti itu. Jadi fungsinya mesin dan peralatan sendiri itu tujuannya itu untuk mempermudah pekerjaan manusia, mempermudah atau membantu pekerjaan manusia. Karena kalau misalkan tidak ada mesin, tidak ada mesin untuk membantu, nanti pekerjaan manusia itu akan sangat lama. Ini khususnya di agroteknologi atau semua industri. Di agroindustri sendiri kan nanti akan ada budidayanya. Budidaya pun nanti menggunakan mesin. Sebelum budidaya pengolahan tanah pun nanti akan menggunakan mesin. Meskipun itu sederhana, tradisional atau modern seperti itu. Nah, dari pengolahan tanah, dari tanamnya, dari budidayanya, dari ini pasca panennya itu akan menggunakan mesin agar membantu pekerjaan manusia agar lebih mudah seperti itu. Jadi perlu mesin. Nah, peralatan sendiri itu sifatnya itu ada 3. Peralatan itu ringan, dapat berfungsi sebagai alat bantu dan dapat dipindah-pindah. Kalau kayak peralatan ini, contohnya itu kayak sabit, seperti itu. Kalau sabit itu kan nanti mudah dibawa, ringan juga, itu juga digunakan untuk alat bantu, seperti itu dapat dipindah-pindahkan. Contoh sederhananya itu adalah sabit, begitu teman-teman. Nah, mesin dan peralatan agroindustri, pemilihan teknologi, alat dan mesin pertanian yang tepat guna menjadi sangat penting karena hal ini juga akan menjadi penentu apakah proses produksi menjadi semakin efektif, efisien, sehingga dapat meningkatkan mutu dan produktivitas. Jadi pemilihan teknologi atau pemilihan mesin itu sangat teliti, sangat dianjurkan karena untuk menambah produktivitasnya, meningkatkan mutu agar pekerjaan semakin efektif dan efisien seperti itu. Jadi teknologi alat dan mesin itu dalam pertanian itu perlu seperti itu. Lalu, mekanisasi pertanian sendiri dapat diartikan sebagai kegiatan penggunaan atau penerapan alat dan mesin pertanian, baik yang digerakkan dengan tenaga manusia, hewan, motor, atau tenaga teknis lainnya.
atau arus air atau angin yang bertujuan untuk mengurangi kejerihan kerja atau kesusahan kerja, serta meningkatkan efisiensi dan produktivitas, sehingga dapat meningkatkan mutu produk, nilai tambah, jumlah produksi, dan daya saing produk pertanian. Karena dengan adanya mesin dan pertanian itu akan sangat membantu petani. Dari pasca panennya nanti petani bisa memilih, mensortir, menggrading, atau memilah-milah, nanti akan menjadi nilai tambahnya atau jumlahnya akan semakin bertambah, nanti dijualnya akan semakin mahal, seperti itu. Terus ini penggunaan alat dan mesin di bidang pertanian juga dapat mengubah pekerjaan menjadi lebih ringan dan menarik. Jadi dengan mesin yang zaman sekarang ya, itu akan semakin modern. Yang ini contoh aja, yang zaman dulu ya, sini kita lihat dari gambar, yang zaman dulu itu nyemprot obat ya, atau ngasih pestisida atau pestisida seperti itu dengan disemprot. Orangnya yang jalan pakai alat penyemprot, tapi ada teknologi terbarukan. Ini ada alatnya. Yang ini yang bawah hitam itu ada alatnya, yang ada alatnya besar itu yang jalan gitu, nanti nyemprotin pestisidanya. Terus ada lagi yang pakai yang sekarang yang populer itu, yang sedang dikembangkan itu menggunakan drone. Nah kalau menggunakan biasanya ada menggunakan drone, ada yang pesawat. Kalau pesawat udah dulu, kalau sekarang kan drone itu pesawat tanpa pilot kan. Nah di situ tinggal petaninya menggunakan remote control untuk mengontrol semuanya. Nah, nanti lalu pesawatnya atau pestisida disebarkan di lahan-lahan pertaniannya. Itu akan semakin efisien dan efektif gitu. Jadi tidak membuang-buang waktu. Ini juga. Ini kan pemotong padi ya, yang di sini ya. Di sini tuh ada pemotong padi. Yang awalnya dulu pakai ani-ani atau pakai arit, habis itu dipotongnya pakai itu, panennya, habis itu perontokan bijinya menggunakan dos atau apa itu yang muter-muter itu. Terus sekarang itu jadi satu. Jadi dipotong sekalian diambilin bijinya, dipilah-pilah bijinya, nanti satu alat bisa merangkap 2-3 kegiatan pertanian seperti itu. Jadi akan semakin efektif. Nah ini, jadi lalu ada jenis-jenis mesin dan peralatan agroindustri. Kalau kita berbicara tentang peralatan dan mesin, itu akan banyak sekali di agroindustri, karena agroindustri kan dari hulu sampai hilir. Nanti akan semakin banyak. Di sini kita kenalan yang kita kenal dulu. Adanya traktor pertanian. Nah, traktor itu dalam bidang pertanian, traktor itu biasanya digandingkan dengan alat-alat pertanian yang lain seperti alat pengolah tanah. Nah, keberadaan traktor ini saat ini telah menggantikan fungsi hewan sebagai tenaga penggerak dalam pengolahan tanah. Nah, kalau dulu itu kalau mengolah tanah itu kan menggunakan sapi atau kerbau. Habis itu ada bajaknya macam-macam di bawah. Nah, petani itu menggerakkan alatnya itu menggunakan sapi atau kerbau. Tapi sekarang ini menggunakan traktor agar lebih mudah dan lebih efisien. Nah, ini traktor ini dibuat pada tahun 1920. Nah, ini mungkin traktor zaman dulu, baru diteliti seperti ini. Dulu itu menggunakan tenaga uap ya. Nah, sekarang traktor ada berbagai macam traktor dan fungsinya. Kalau pengen belajar tentang traktor, bisa. Nanti akan traktor untuk pembajak mana, traktor untuk menanam padi mana, traktor untuk menyebarkan pupuk mana, itu akan mempunyai traktor sendiri-sendiri. Nah, di sini traktor roda 4 ini berdasarkan fungsinya, jadi nanti fungsinya macam-macam.
Seperti itu. Lalu yang gambar 2.4 ini klasifikasi traktor berdasarkan dayanya. Jadi dayanya semakin besar. Seperti itu. Kalau semakin besar nanti untuk pekerjaan pertaniannya akan semakin bebannya akan semakin besar juga. Seperti itu. Nah, ini alat pengolahan, alat dan mesin pengolahan tanah. Pengolahan lahan adalah semua pekerjaan pendahuluan yang berkenaan dengan tanah. Kegiatan ini bertujuan untuk mempersiapkan lahan dalam keadaan sebaik-baiknya guna pertumbuhan tanaman sampai pada keadaan siap tanam. Jadi alat-alat ini yang awalnya kita menggunakan cangkul atau menggunakan baja, nah sekarang ini ada alat-alat ini, alat-alat terbaru. Nah ini yang gambar 2.56 itu juga untuk mengolah tanah juga, tapi ini beda, bajaknya itu beda-beda. Yang ini bentuknya seperti ini, yang bajak rotary tipe kebun penggerak sendiri ini juga ada, jadi sendiri-sendiri, tipe-tipenya sendiri. Jadi itu banyak macam jenisnya kalau traktor. Nah, ini ada alat, mesin, dan penanam. Ini itu alat penanamnya. Nah, ini penanaman merupakan suatu usaha penempatan biji atau benih di dalam tanah dalam keadaan tertentu atau menyebarkan biji di atas permukaan tanah atau menanamkan tanah ke dalam tanah. Jadi ini ada gambarnya nih. Yang gambar 2.73 ini pembukaan alur menutup dan menutup alur. Jadi ini untuk misalkan ini nanam kayak jagung, nanti jagungnya ditaruh sini atau kacang ditaruh sini, nanti alatnya ini itu nanti kita dorong dia bekerja sendiri. Kalian bisa lihat di YouTube ini bagaimana cara kerjanya itu ada. Lalu ini mesin penanam biji-bijian. Nah, selain ini kan masih menggunakan orang ya. Kita dorong seperti itu. Kalau ini ada traktornya, ada alatnya juga. Nah, ada alat penanamannya. Ini alatnya malah udah canggih ya di sini. Sekali jalan aja udah berapa lubang yang ditanami seperti itu. Nah, kalau yang gambar 2.75 ini contoh penanaman bibit padi. Jadi ini alatnya. Jadi tanahnya itu udah diolah, lalu menggunakan mesin aja. Tinggal orangnya itu tinggal mengoperasikannya aja, tinggal jalan aja. Ini alatnya akan menanam padi sendiri. Seperti itu. Nah, alat mesin perawatan tanaman. Jadi tanaman kalau sudah ditanam itu pasti ada perawatan tanamannya. Biar tidak ada hama, biar subur. Jadi nanti kita pupuk, jadi kita kasih obat biar biar hamanya nggak ada gitu. Pembahas pestisidanya. Nah, di gambar 2.81 ini contoh pemupukan dengan cara tradisional. Jadi pemupukannya pakai ininya pupuknya itu dilempar aja. Tapi kelemahannya pupuk dilempar itu enggak merata, jadi itu enggak rata. Ada yang dapat banyak, ada yang dapat dikit, dan ada yang enggak dapat. Karena kan cuma dilempar. Tapi kalau menggunakan mesin, nanti ada mesinnya, itu nanti jadi itu merata. Yang full kapasitas dapatnya itu merata. Kalau dilempar ini kan ada yang dapat, ada yang enggak, seperti itu. Nah, ini pemupukan dengan alat semi mekanis. Kalau yang ini semi mekanis ya, ini tinggal didorong aja, pupuknya ditaruh atas sini, nanti akan pupuknya keluar dari bawah seperti itu. Ini penyemprotan tipe gendong. Nah, ini nyemprot. Jadi kalau ngobatin atau ini pestisidanya itu kan biasanya kan dalam bentuk cairan. Nanti pestisidanya kita beli, mungkin ada hama wereng seperti itu ya. Obatnya nanti kita masukkan ke dalam tangki ini, terus kita masukkan air secukupnya lah.
Nah, nanti kita semprot aja. Tapi kalau yang ini udah menggunakan dinamo ya. Setahu saya udah menggunakan dinamo. Tapi yang keluarnya sedikit ya kan. Nah, kalau yang bawah ini udah ini power mist blower and duster. Jadi ini udah menggunakan blower. Jadi tekanannya tekanan keluar airnya itu semakin jauh. Jadi nanti sekali jalan aja udah banyak tempat yang udah kena. Kalau yang kita menggunakannya paling atas ini kan yang kena cuma sekeliling-keliling depannya aja. Jadi nggak semuanya kena. Nah, ini alat dan mesin pemanen. Nah, cara ini. Panen merupakan salah satu kegiatan budidaya tanam yang perlu mendapat perhatian khusus saat panen. Saat panen merupakan waktu yang kritis karena untuk tanaman tertentu apabila saat panen terlambat maka kualitas maupun kuantitas hasil atau produksinya akan turun, bahkan dapat rusak sama sekali. Oleh karena itu, pemanenan harus dilakukan dengan baik dan benar dengan tujuan untuk menekan serendah mungkin masalah kehilangan produk yang pada akhirnya akan berpengaruh pada tinggi rendahnya hasil produktivitas. Begitu. Jadi yang dulu ini kalau menanam padi yang awalnya kita menggunakan ani-ani. Kalau mungkin kalian tahu ya ani-ani. Jadi cuma satu batang seperti itu. Nah, itu nanti kan lama ya dalam satu hektar. Misalkan punya tanah 1 hektar nanam padi kalau panen kalau menggunakan ani-ani nggak bakal cepat selesai. Selesainya mungkin sampai 1 minggu seperti itu. Nah, selain itu kelemahannya ani-ani juga, nah kan menggunakan ani-ani nanti kan kegoyang-goyang ya padinya itu, nanti biji padinya akan jatuh seperti itu. Nanti akan jatuh kan mengurangi hasil produksi. Nah, seperti itu kelebihan dan kekurangannya. Selain itu, setelah tidak menggunakan ani-ani, terus alatnya itu berkembang lagi menggunakan arit atau sabit ya. Kalau sabit ini memang mempercepat ini proses pemanenan. Tapi kelemahannya juga itu tadi biji-biji padinya akan rontok di tanah seperti itu. Nah, itu akan merugikan dan hasil produksinya akan juga turun karena yang awalnya akan menjadi dapat 1 ton nanti cuma 980 kuintal mungkin seperti itu. Karena sebagian padinya atau benih padinya itu jatuh. Nah, oleh sebab itu, nah di sini ini ada alat pemanenan sekaligus pemanenan. Biasanya ini alat pemanenan ini itu sekaligus pemisahan bijinya. Jadi dipisahin. Nah, di sini dipanen, di sini alat pemotongnya di bawah ini, nanti padinya dibawa ke atas, nanti langsung muter dari sini gitu. Nanti langsung perontokan bijinya sekalian di sini gitu. Langsung sekalian rontok biji langsung dipanen sekalian untuk biji. Ini juga sama. Bentuknya beda tapi tujuannya sama. Untuk panen dan perontokan fungsinya sama gitu. Nah, kalau ini pemotongan tapi pada alat ini jagung. Jadi ini alat untuk panen jagung. Jadi panen jagungnya itu di sini, ini jagungnya di sini. Nah, nanti dipotong alat ini, nanti langsung jalan gitu. Panen jagungnya di sini. Ini alat pemanen jagung. Nah, ini untuk pemanen umbi kayak tela seperti itu. Umbi yang di dalam tanah ya. Jadi itu alatnya, mekanismenya. Ini kan tanah. Jadi ininya kayak ke bawah gitu. Nah, diambil umbi-umbi yang tinggal jalan aja. Nah, nanti disortir mana yang tanah, mana yang umbi. Langsung kesortir kan, langsung kesortir. Gitu. Jadi lebih efisien.
lebih cepat seperti itu. Nah, alat mesin perontokan. Nah, tadi kan pemanenan dan perontokan. Ini perontokannya. Penanganan pasca panen merupakan kegiatan yang dapat mengurangi susutan, kehilangan hasil panen, dan mempertahankan kualitas hasil panen. Penanganan pasca panen dapat dilakukan dengan menggunakan alat dan mesin pasca panen untuk mengurangi tingkat kehilangan. Mesin pasca panen memiliki banyak macam dan fungsi. Jadi banyak, Bang. Kalau kita belajar ini cuma sebagian aja saya sampaikan. Kalau yang ini tuh ini tracer. Jadi ini tracer tapi udah menggunakan alat ya, menggunakan tenaga ini ya, minyak ini ya. Jadi udah menggunakan mesin. Jadi tracer ini untuk perontokan biasanya untuk perontokan padi. Nah, ini juga tracer, tapi tracer perontokan padi ini udah yang lebih besar. Kalau ini kan bisa dijalankan. Kalau ini kan padinya dari sawah dibawa ke tempat padi di rumah mungkin baru diproses pakai yang warna biru. Kalau yang warna merah itu udah langsung dijalankan di tanahnya. Nah, selain itu ini ada mesin pengupas. Ini contoh mesin pengupas kopi. Nah, ini pengupas kopi atau biji kopi, pengupas biji kopi dan buahnya. Kan kopi itu ada buahnya, terus bijinya di dalam. Nah, ini alat pengupasnya. Ini metal detektor untuk tepung. Jadi kalau ini alat pendeteksi biar tidak ada logam atau bahan-bahan yang lain yang sifatnya ini logam seperti itu, karena metal detektor. Karena kan mau dijual lagi, jadi harus dipilih-pilih lagi. Nah, ini mesin pengupas gabah kayak sederhana yang ini ya. Nanti kalau yang di ini selepan seperti itu kan gede mesinnya, kalau ini mesinnya kecil. Gabahnya dari atas dimasukin, nanti jadinya beras seperti itu. Nah, selain itu yang penting itu juga sortasi ya, diingat juga. Karena petani-petani yang di desa-desa itu jarang menggunakan sortasi atau sortasi dan grading itu jangan banget. Kalau di agroindustri itu perusahaan atau industrinya perlu banget sortasi dan grading. Nah, sortasi sendiri ini adalah pemisahan bahan yang sudah dibersihkan ke dalam berbagai fraksi kualitas yang berdasarkan karakteristik. Misalkan itu kadar airnya, bentuknya, ukurannya, berat bersihnya, tekstur, warna, benda asing atau kotorannya. Jadi dipisah-pisah benda asing sama kotorannya. Lalu atau kimianya, komposisi bahan. Kalau kimia itu misalnya bahan, baunya enak apa enggak, rasanya, rasa ketinggian, seperti itu. Dan biologis, seperti jenis dan jumlah kerusakan oleh serangga, jumlah mikroba, dan daya tumbuh khususnya pada bahan pertanian bentuk bijian. Nah, operasi sortasi ini atau penyortiran sering dilakukan di awal proses setelah pembersihan untuk memisahkan mana bahan yang layak diproses selanjutnya atau mana yang harus dipisahkan. Seperti itu, yang harus dipisahkan. Jadi ini contohnya. Ini tuh mesin pensortir telur. Jadi ini telur-telur itu akan disortir ininya retak apa enggak, layak jual apa enggak, gedenya itu harus sama. Kalau masuk supermarket, gede-gede ukurannya harus sama semuanya, seperti itu. Nah, gambar ini yang 3.70 mesin sortasi berdasarkan warna. Nah, ini berdasarkan warnanya. Jadi misalkan ini mangga atau apel ya, ini nanti dipisahkan berdasarkan warna. Ada yang warna merah, ada yang warna hijau. Kalau sortasi, mesin sortasi itu banyak sekali. Ini contohnya saja. Nah, ini juga. Ini contoh aja, ini mesin sortasi juga. Ini biasanya, kalau yang atas ini cuma ini biasanya untuk biji-bijian, jagung atau gabah seperti itu di sini. Mekanismenya contohnya seperti ini, maksudnya gimana nanti dipilih-pilih seperti itu. Nah, grading sendiri. Selain sortasi itu harus ada grading. Grading adalah proses grading dilakukan setelah dilakukannya proses sortasi.
Nah, dasar operasi grading adalah pemisahan berdasarkan mutu bahannya. Kalau yang tadi dipisahkan bentuknya, warnanya, semuanya. Kalau di sini, kalau di grading, itu dipisahkan mutunya. Jadi itu mutunya bagus apa enggak. Nah, ini contoh grading itu sini. Jadi mutu. Oke, baik. Terima kasih. Sampai di sini untuk materi hari ini. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di WhatsApp atau di grup. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.